kembali lagi di YouTube channel Kristen Salim. Hari ini gue pengen membahas tentang apa aja sih yang menjadi tantangan-tantangan ataupun fakta-fakta unik dan menarik lainnya mengenai kuliah online di luar negeri, khususnya di Australia. Sekarang gue merupakan mahasiswi tahun kedua di University of Technology Sydney, Australia, dan lebih kurang udah 1 tahun, hampir menuju 1 tahun kuliah online di UTS Australia. Jadi gue pengen membahas dan berbagi cerita, pengalaman, dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang-orang atau teman-teman yang ingin berkuliah di luar negeri ataupun kuliah online dari sekarang. So without further ado, let's just dive in. Oke, yang pertama merupakan perbedaan waktu. Jadi di Indonesia dan juga Australia itu perbedaan waktunya 3-4 jam. Kadang 3 jam, kadang 4 jam. AST dan juga AEDT merupakan salah satu faktor terbesar yang menjadi keluhan untuk para mahasiswa dan mahasiswi, terutama yang offshore, yang remote learning atau international students, yang kuliah online terutama pada saat ini di pandemi. Dan kebanyakan dari mereka mengeluh mengenai perbedaan waktu karena 3-4 jam. Kalau saya pribadi, perbedaan waktu ini telah merubah banyak pola atau banyak kebiasaan-kebiasaan aku yang sebelumnya dilakukan. Sekarang kuliah online, jadi harus beradaptasi dengan perubahan online tersebut, perubahan dari waktu-waktu tersebut, dan juga kalau misalnya ada hari besarnya ngikutin di hari Australia di sana. Nah, ini juga berkesinambungan dengan faktor kedua atau fakta yang kedua, which is bangun subuh. So, bangun subuh itu sangat-sangat identik dengan international students yang kuliah online, terutama kalau lihat di YouTube, di Instagram, pasti banyak keluhan mengenai bangun subuh dan lain sebagainya yang dibuatkan konten. Nah, gue pribadi udah buat banyak vlog di Triple I, dan kalau misalnya teman-teman mau ngecek cara atau a day in the life sebagai international students yang belajar online, teman-teman bisa cek di Triple I. So basically, bangun subuh juga merupakan keluhan bagi teman-teman yang international students. Namun kalau untuk gua pribadi sih, gua suka bangun subuh, dan justru gua sendiri milih schedule-nya, jadwalnya itu bangun subuh. Bangun subuhnya tuh jam berapa? Jam 4.30 sampai jam 5 kadang. Nah, kelasnya itu misalnya ada jam 5.30, gua bisa bangun setengah jam lebih awal atau 1 jam lebih awal. Nah, itu kalau misalnya gua pribadi, bangun subuh udah menjadi sebuah kebiasaan buat gua, dan gua lebih suka bangun di saat dunia sedang sangat damai. Dan belajar itu mungkin kayak ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ngantuk-ngantuk belajar hal yang berat. Kalau misalnya gue pribadi kan belajar teknologi sama bisnis, mungkin terkesan berat, dan tiba-tiba bangun langsung belajar itu sangat tidak efektif mungkin dan tidak bisa masuk otak. Tapi gue pribadi percaya gue cocok untuk itu. So it's been a life changing habit sih. Dan terutama buat gue pribadi, gue mindsetnya gini, kalau misalnya gue bangun pagi, lebih pagi dari orang lain, gue merasa gue punya tambahan waktu untuk melakukan hal-hal lainnya. You know what I mean? Dalam sehari jadinya gue bisa melakukan hal yang lebih banyak dan hal yang bermutu. So yeah, that makes me happy, so I'll do it anyway. Nah, yang ketiga itu merupakan mungkin ini personally untuk saya sendiri, untuk gue pribadi. Kalau misalnya gue tuh lebih ke pola makannya. Kalau misalnya pagi-pagi orang bangun, kadang bisa merasakan lapar. Aku nggak tahu kalau misalnya ini merupakan faktor asam lambung atau sebagainya. Tapi ya, basically kalau misalnya udah kuliah online, gue bisa makan satu hari tuh 4-5 kali. Termasuk cemilan dan lain sebagainya, afternoon tea, ya itulah. So yang keempat itu basically kita bisa bilang hal yang paling menonjol, yang mungkin paling tidak kelihatan kalau misalnya dari orang lain, orang yang tidak merasakan langsung, yaitu group work. Jadi di universitas ataupun di college, di diploma, kita banyak memiliki group work. Dan group work itu kontribusi nilainya cukup besar. Biasanya 30% atau 40% untuk final grade. Jadi perlu juga untuk lebih berkontribusi dan manajemen waktu, cara untuk bertemu dengan
orang-orang virtually melalui Zoom meeting. Dan hal terbesar atau hambatan terbesar merupakan kita kan memiliki perbedaan waktu 3-4 jam, dan international students ini semuanya memiliki perbedaan waktu yang beda-beda. Misalnya dari India, dari China, dari Vietnam, dari Japan, dari Korea, dan lain sebagainya. Mereka memiliki semua perbedaan waktu yang beda banget, dan banyak kultur-kultur yang berbeda. Ada negara-negara yang tidak memiliki WhatsApp, ada negara yang nggak memiliki Instagram. So kita juga harus memiliki satu platform yang dimana mereka semua bisa aktif dan semua bisa bebas berinteraksi di sana. So it was a tough decision. It was a tough, susah untuk menggabungkan semua team members. Jadi benar-benar harus komunikasi, benar-benar harus bertanggung jawab dan mandiri untuk nilai kita sendiri, dan juga group work. We learn a lot about group work karena di kedepannya, di masa depan kita juga harus bekerja dengan orang lain dan berinteraksi, komunikasi. So communication is the key. Nah, yang kelima, kalau nggak salah yang kelima ya. Oke, yang kelima itu lebih ke sistem edukasinya. Sistem edukasinya di sini merupakan lectures dan tutorial. So dibagi dua. Setiap subjek itu ada lectures dan tutorial. Lecture itu biasa mereka sampaikan itu kita nggak harus on cam dan kita nggak harus attend karena itu bakalan di record. I don't know kalau misalnya semua universitas gini atau cuman universitas gua. Tapi universitas gua itu mereka bakal record dan kamu bisa nonton kapan aja kamu mau. Karena kenapa? Mostly kalau yang udah masuk universitas itu banyak udah kerja, banyak yang ada komitmen-komitmen lain, dan butuh tanggung jawab sendiri sebagai orang dewasa, butuh self awareness sendiri, tahu diri cara kapan belajar dan tahu diri kapan bisa catch up dengan lessons yang ketinggalan dan lain sebagainya. So tanggung jawab dan mandiri. And di samping dari sisi edukasinya, pengajarannya atau markingnya kita memiliki GPA 7 paling tinggi, which is kita include credit points dengan nggak tahu apa sih, pokoknya 7 maksimal, dan ini nggak apply ke semua universitas di Australia. Nah, kebetulan di universitas saya itu 7 maksimal, dan grading kriterianya tuh banyak banget. Misalnya kita buat business report, itu banyak banget kriteria-kriteria yang perlu di address what address means. Pokoknya perlu di solve perlu bekerja atau menulis reportnya sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh tutor kita. Nah, tutorial itu penting untuk dihadiri dan harus on cam kebanyakan. Tutorsnya tuh 80% itu minimal absensi dari tutorial. So tutorial tuh lebih kecil biasanya, terdiri dari 20 atau 25, gak bisa lewat banyak-banyak karena tutorial itu berfungsi untuk lebih memperjelas atau lebih kecil kan lebih gampang komunikasi. So it's more like catch up the lessons dan lebih praktikal biasanya. Nah, dan untuk bertanya, sesi jawab dan lain sebagainya lebih dekat ke tutornya. And then kalau misalnya dari segi lingkungan dari roommates-nya, so lectures kita biasa ada 100 lebih, atau kadang bisa banyak banget, kadang bisa lebih dikit dari 100. Nah, dalam tutorial atau dalam lecture itu orang-orangnya itu bukan hanya orang yang sebaya dengan kita, orang yang sama-sama sejurusan atau orang-orang yang sama tahun pertama, tidak. Kalau misalnya di sini sistem edukasinya tuh lebih weird, but I mean in a good way. Faktanya unik banget dan so interesting. Gimana caranya? Misalnya gini, di ruangan atau di grup kamu, di tutorial, di lectures, orang-orang yang di dalam sana itu variety, like ranges and a variety backgrounds. Ada yang udah tahun kedua, ada yang udah tahun ketiga, ada yang tahun pertama, ada yang belajar law, ada yang belajar business, ada yang I don't know, like susah banget cari orang yang semua sama dengan kamu, subjeknya sama, apa masalah, karena banyak banget pilihannya, subjek, majorsnya, minorsnya, electives dan lain sebagainya. So jangan panik atau jangan
tanda tanya kenapa ada orang-orang yang udah tahun ketiga kok bisa sama aku yang tahun pertama dan lain sebagainya. Karena it's more like kalau misalnya di tahun pertama, karena mereka nggak sama seperti SMA. SMA kan SMA 1 harus tamat dulu baru bisa SMA 2, which is the prerequisite. Syarat untuk masuk ke SMA 2 kan harus SMA pertama. Tapi di kuliah lebih beda, karena mereka mungkin ada beberapa subjek yang syaratnya harus gini. Misalnya mau masuk ke statistik, syaratnya harus udah masuk matematika dan sebagainya. Cuman ada beberapa subjek yang tidak perlu syarat dan kalian bisa pilih. Jadi kalau misalnya ekonomi udah siap, ya udah tahun kedua nggak belajar lagi ekonomi. Unless kalau misalnya kalian pilih subjek atau major spesifikasinya di marketing, mungkin lebih dalam dan sebagainya. So it's kind of weird, but it's interesting tuh. Mungkin yang terakhir itu gue bisa bilang gue udah menulis banyak surat email ke tutor, ke teman, dan ke siapapun yang di staffnya ataupun universitas, library atau lain sebagainya, orang-orang di sana itu mereka nggak suka dipanggil Mr. or Mrs. if I'm not mistaken, kalau nggak salah ya. Mereka punya kultur atau budaya memanggil nama depannya langsung. So instead of saying like Sir John or Professor John, you can call it like John, dear John, but it's more like tetap harus formal. It's not like hi dude or whatsoever. It's impolite anyway. So yeah, soalnya gue hari itu awal-awal kan gue nggak tahu kalau misalnya kulturnya gimana, dan even if aku tahu kulturnya gimana, harus panggil gimana, it feels awkward, you know. Merasa kayak aneh banget tiba-tiba suruh orang yang lebih tua dari kita dengan namanya, kan nggak sopan untuk orang-orang di Asia sini. Cuman ya, you need to adapt, you need to know the culture and just integrate well with them. So ada tutor atau I think tutor yang memberitahu aku kalau misalnya kedepannya kalau misalnya mau email, panggil aja langsung nama awalnya mereka, first name. So I think that's all ya. It's not that hard to study online if you can be responsible of your own self. Dan harus baca subject outlines-nya, mereka juga memiliki like pre-tax and post-tax, pre-class, like misalnya sebelum masuk kelas kamu harus belajar, kamu harus mendengar video-video ini atau menjawab diskusi pertanyaan atau membaca buku yang ada di library dan lain sebagainya. So di sana udah tertera banyak banget instruksi dan banyak banget bantuan-bantuan yang bisa dikasih. So it all depends on ourselves, you know. Semua karena mereka ibaratkan kita sebagai orang yang udah dewasa, udah masuk universitas, dan a lot of commitments. They have spared their time. Some of the lectures udah di record, so it all depends sama mandiri kita sendiri, tanggung jawab. And you will achieve the grade that you want if you fight for it. So I think that is all. I hope you find it interesting. Semoga bermanfaat, semoga menarik, semoga punya aha setelah mendengar video ini. Okay, so bila teman-teman memiliki lebih banyak advice atau lebih banyak fakta-fakta yang menarik yang didengar dari orang lain atau experience dari teman-teman sendiri, boleh banget komen di bawah dan bantu teman-teman kita yang sedang mau memasuki kuliah online atau mau berpikir untuk kuliah di luar negeri. So it's all from me, and I hope to see you really soon in another videos. Bye bye. Thank you for supporting, and don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friends.